Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi muwalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri Darul Hasbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa, kita melanjutkan pembahasan kita tentang huruf ra. Huruf ra ini makhrajnya adalah ujung lidah pada bagian punggungnya membentur daripada gusi gigi seri atas atau di atas di bawah makhrajnya huruf lam. Sifat daripada huruf ra ini terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis, dan terkadang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Yang akan kita bahas yang pertama adalah huruf ra yang selalu dibaca tebal. Halatut tafkhimir ra. Yang pertama adalah huruf ra yang berharakat fathah. Jikalau kita menemukan huruf ra kemudian berharakat fathah, maka ra dibaca tebal. Contohnya ar-rah, ar-rah, jangan dimonyongkan bibirnya, ar-rah, karena tidak ada hubungannya dengan bibir, karena makhrajnya adalah ujung lidah, karena punggungnya dengan gusi gigi seri atas atau di bawah makhrajnya huruf lam. Ar-ra, ar-rahman, 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 dan bibir bawah tidak usah diangkat, dan ar-ra tidak, tapi ar-rahman, ra, ra, maka ra yang berharakat fathah selalu dibaca tebal. Kemudian pada huruf ra yang berharakat dhammah, contohnya rubama, rubama, jangan dibaca rubama, tapi ra yang berharakat dhammah dibaca tebal. Rubama, coba diperhatikan, lidah belakangnya diangkat, lidah depannya makhrajnya huruf ra, rubama, dan dimonyongkan karena ra-nya berharakat dhammah. Rubama. Kemudian yang dibaca tebal adalah ra sukun yang didahului dengan fathah. Contohnya khordal, kha tebal, ra tebal, khordal. Ini huruf ra yang dibaca tebal adalah huruf ra sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Mungkin nanti Anda bisa mencari contoh-contoh dan dilatih di rumah dalam Al-Quran, huruf-huruf ra yang sukun sebelumnya berharakat dhammah. Selanjutnya, ra sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf fathah. Selanjutnya adalah huruf ra sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya qurbah, qurbatun, qurbatun, ya, huruf ra sukun sebelumnya dhammah. Jadi yang pertama ra sukun berharakat pertama adalah ra yang berharakat fathah, kemudian ra yang berharakat dhammah, kemudian ra sukun berharakat fathah, kemudian ra sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Yang kelima adalah huruf ra sukun sebelumnya didahului oleh sukun, dan sebelum sukun ada huruf berharakat fathah dalam keadaan waqaf, fi halatil waqfi, dalam keadaan waqaf. Contohnya wal fajr, al qadr, maka ra-nya dibaca tebal. Wal fajr, karena ra sukun dalam keadaan waqaf. Kemudian jimnya sukun. Kemudian fa-nya berharakat fathah.
Maka ketika ada ra sukun dalam keadaan waqaf, kemudian sebelumnya adalah sukun, kemudian sebelum sukun tersebut adalah huruf fathah, maka dibaca tebal. Dalam surat Al-Qadar kita bisa berikan contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, ar. Sebagian orang membaca tidak nampak ra-nya, atau nampak ra tapi ra tidak dibaca dengan tebal, maka ini adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya adalah ra sukun kemudian didahului oleh sukun, sebelum sukun tersebut didahului oleh dhammah, maka dalam keadaan seperti ini ra dibaca tebal. Dan dalam keadaan waqaf, contohnya khusr, innal insana lafi khusr, maka ra-nya dibaca tebal. Selanjutnya yang ketujuh adalah ra sukun yang sebelumnya adalah kasrah. Akan tetapi setelah ra sukun ini adalah huruf isti'la, akan tetapi tidak berharokat kasrah selain kasrah. Jadi huruf ra sukun yang sebelumnya adalah kasrah, akan tetapi setelah huruf ra sukun ini adalah huruf isti'la selain berharokat kasrah. Contohnya adalah qirtas, qir. Ya, kalau dia berhenti di qir tipis, tapi karena setelahnya huruf isti'la, qi sebelum ra adalah kasrah, akan tetapi setelah ra sukun huruf ta, maka dibaca tebal. Qirtasun, qirtasun. Kemudian wa irsada. Sebelum ra sukun adalah kasrah, akan tetapi setelah ra sukun ini adalah huruf shad maftuhah berharokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal. Wa irsada, ikuti, wa irsada. Kemudian contohnya lagi, labil mirsad. Kemudian pada kalimat firqatin, fi kasrah, tapi ra-nya kasrah, akan tetapi setelah huruf ra sukun ini adalah huruf qaf yang berharokat fathah. Firqatin. Dalam keadaan seperti ini maka ra dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, yang selalu dibaca tebal adalah ar-ra as-sakinah, huruf ra sukun, allati qablaha kasrah aridah, yang sebelumnya ada kasrah yang tidak asli, ya, maka dibaca tebal. Contohnya irtada, irji'i, amirtabu, amirtabu, irji'i ila rabbik, irji'i. Ya, kenapa dibaca tebal? Karena hamzah maksurah aridah, bukan asli. Ini huruf ra yang selalu dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya, huruf ra yang selalu dibaca tipis. Huruf ra yang selalu dibaca tipis ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ra yang berharokat kasrah, ar-ra al-maksurah. Contohnya wadrib, ri, dan wadrib tidak. Wadri, ra-nya dikasrahkan baru didatangkan qalqalah. Wadrib.
Kemudian yang kedua adalah ra sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya pada kalimat Fir'aun, Fir'aun. Kemudian ra sukun sebelumnya adalah sukun. Sebelum sukun ini berharokat kasrah. Dan ini dalam keadaan waqaf. Contohnya hijr. Jangan dibaca hijr. Hijr. Ra dibaca tipis. Kemudian yang keempat adalah ar-ra as-sakinah allati qablaha ya sakin. Ya, ra sukun sebelumnya adalah ya sukun dan dalam keadaan waqaf. Contohnya kabir, khabir, khair. Jangan dibaca kabir. Salah. Maka ra dibaca tipis. Setiap huruf ra sukun sebelumnya adalah ya sukun. Walaupun sebelum ya sukun ini adalah berharakat fathah ataupun berharakat kasrah, maka dibaca tipis atau ditarqiqkan. Yang ketiga adalah huruf ra yang para ulama berselisih pendapat. Hunaka ahkamun khas lirra fi ba'dil kalimat, dalam beberapa kalimat para ulama mengatakan bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Kalimat yang pertama adalah firqin. Dikatakan ra dalam keadaan wasal min wajhin, dikatakan tarqiqir ra min wajhin wa tafkhim min wajhin akhar, hadza 'inda al-wasl. Dalam keadaan wasal maka dibaca tipis. Ketika dalam keadaan wasal dibaca tipis. Sepakat para ulama dalam keadaan waqaf. Sedangkan dalam keadaan wasal, para ulama berselisih pendapat. Sebagian berpendapat ra dibaca tebal dan sebagian berpendapat ra dibaca tipis. Al-Imam Al-Jazari menyebutkan wal khulfu min firqin li kasrin yujadu. Ya, ada perbedaan pendapat pada kalimat firqin karena sebelumnya adalah ra sukun yang sebelumnya kasrah, akan tetapi setelah ra sukun adalah huruf qaf, akan tetapi sebabnya adalah kasrah. Seandainya ra-nya berharakat fathah maka dibaca tebal. Pada kalimat firqatin dibaca tebal. Akan tetapi pada kalimat firqin para ulama berselisih pendapat. Al-khilaf adalah kasratil qaf karena huruf qafnya berharakat kasrah. Sedangkan pada dalam keadaan waqaf dikatakan indal waqfi 'alaiha fatufakham wajhan wahidan. Dalam keadaan waqaf maka dibaca tebal firqa. Dalam keadaan waqaf para ulama sepakat ra dibaca tebal. Sedangkan dalam keadaan waqaf sebagian ulama membaca tebal, sebagian ulama membaca tipis. Kemudian pada kalimat misra wal qitr fihima wajhan 'indal waqfi 'alaiha. Pada kalimat misra dan al-qitri keduanya dalam keadaan waqaf memiliki dua keadaan. Pendapat ada yang membaca tebal, tafkhim, dan sebagian berpendapat ada yang membaca tarqiq. Nazaran li annaha ra'un sakinatun qablaha sakin qablahu maksur. Ya, kenapa? Walakin as-sakin alladhi qabla ar-ra harfu isti'la. Ya, yang pertama ra-nya sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Akan tetapi yang menjadi perselisihan, menjadi sebab pangkal daripada perselisihan ulama adalah sebelum ra sukun ini adalah yang sukun adalah huruf isti'la. Maka dikatakan wa huwa hajizun hasinun yamna husulul kasra ila ra, hadza liman qala bitafkhim. Yang mengatakan berpendapat ra-nya dibaca tebal adalah karena sulit ketika membaca huruf
sebelumnya adalah tebal, kemudian mendatangkan huruf kasrah setelahnya. Maka ini yang mengatakan dalam keadaan waqaf ya dibaca tebal. Kemudian walladzi qala bitarqiq qalahu hasabul qa'idah wa ikhtara al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala at-tafkhim li kalimati Misr li'annahu ajra bi majra al-wasl haitsu innaha maftuhah fil wasl. Dalam keadaan wasal ya maka dibaca tipis. Dibaca tipis. Pada kalimat Misra, Misra dibaca tipis. Sedangkan pada kalimat pada al-qitr dalam keadaan wasal adalah dibaca tipis. Sedangkan Misra dibaca tebal dalam keadaan wasal, sedangkan pada kalimat al-qitri dibaca tipis. Ini dalam keadaan wasal. Ya, menurut pendapat Imam Jazari. Sedangkan pada kalimat Misra wal qitr dalam keadaan waqaf terkadang ada yang baca tebal, sebagian ulama ada yang baca tipis. Yang ketiga adalah hukum ra pada huruf ra yang bertasydid. Bagaimana cara membaca huruf ra yang berharakat yang bertasydid? Amma ra al-musyaddada fa hukmuha hukmul mudgham fi li'anna ra al-musyaddada hiya ibaratun an ra'ain al-ula sakina wa thaniya mutaharrika fa hukmul musyaddad huwa hukmur ra ats-tsaniyah. Maka ketika huruf ra bertasydid, huruf ra ini ibaratnya ada dua huruf ra. Huruf ra yang pertama sukun, huruf ra yang kedua adalah berharokat. Maka hukumnya adalah mengikuti mudgham fi, huruf ra yang kedua. Jikalau huruf ra bertasydid, berharokat fathah, walaupun sebelumnya kasrah, maka tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf ra yang bertasydid mengikuti hukum mudgham al-mudgham fihi. Contohnya ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Sebelum ra bertasydid kasrah. Akan tetapi karena ra bertasydid berharakat fathah, maka mengikuti huruf ra yang kedua. Maka ra mengikuti huruf ra yang kedua dibaca tebal. Kemudian contohnya ra bertasydid dibaca tipis ketika walaupun sebelumnya fathah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min syarri syarri walaupun sebelumnya fathah maka dibaca min syarri, tidak dibaca syarri. Syarri, maka kesalahan. Kenapa? Karena huruf ra yang bertasydid dikatakan fa hukmul musyaddad huwa hukmur ra ats-tsaniyah. Hukum pada ra yang kedua. Maka dibaca tebal seandainya dia dhammah ataupun seandainya ra bertasydid itu adalah fathah. Sedangkan ra bertasydid dibaca tipis dalam keadaan kasrah walaupun sebelumnya adalah berharakat fathah. Dan harus hati-hati. Dikatakan warra al-musyaddah la tukarrar 'inda dhulqi biha. Wa dzalika nabhal al-Imam Al-Jazari biqaulihi wa akhfi taqriran idza tushaddad. Dibaca taqrir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati. Banyak pengulangan dalam huruf ra ini, maka harus disembunyikan. Wa akhfi taqriran idza tushaddidu. Maka perlu diperhatikan ketika membaca huruf ra, karena ra terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis, dan dalam sebagian keadaan bisa dibaca tebal menurut pendapat sebagian ulama dan bisa dibaca tipis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.